Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Ya, yang sekarang kita akan belajar dari materi tentang kemahakuasaan Allah, terkhusus dalam penciptaan manusia. Ya, materi ini adalah pembelajaran kelas 4 di semester 1. Ya, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu tentang sebuah penciptaan Tuhan. Dan kemudian nanti kita akan berdoa. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan gunung-gunung. Tuhan ciptakan lautan luas. Tuhan juga ciptakan manusia. Patut kita memuji Dia. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami dalam pembelajaran ini. Tuhan tolong kami, kiranya semua ilmu yang disampaikan kepada kami boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Mulai dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Semua barang-barang yang ada itu karena diciptakan atau karena dibuat. Ini ada sebuah boneka di sini. Ini juga adalah hasil ciptaan dari seseorang. Halo. Hai. Jadi dari bagian bawah atau kakinya sampai matanya juga, hidungnya dan rambutnya itu diciptakan. Itu ada yang membuatnya sedemikian rupa dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi bukan hanya ini saja. Apa namanya ini? Ya, oke. Ini juga ada yang tahu namanya kan? Ini ada yang tahu namanya kan? Semuanya ini semuanya. Oke, ini juga. Nah, semuanya itu tercipta atau dibuat oleh seseorang, dan orang yang menciptakan itu disebut pencipta atau pembuat. Demikian juga seperti minggu lalu atau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang proses penciptaan alam semesta, di mana Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Itu diciptakan dengan keteraturan. Ya, ada urutan-urutannya. Pastinya kita sudah tahu mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-6. Hari ke-7 Allah beristirahat. Ya, jadi Tuhan mencipta dengan teratur dan Tuhan mencipta semua dengan tujuannya. Nah, terkhusus penciptaan manusia itu ada yang berbeda. Kalau penciptaan Tuhan di hari pertama sampai di hari yang kelima juga hari ke-6, ya, Tuhan menciptakan dengan berfirman, jadilah terang. Hari pertama ya jadi. Tapi khusus puncak penciptaan Allah, yaitu manusia, itu diciptakan dengan cara yang berbeda. Itulah sebabnya banyak orang menyebutkan dan kita percaya itu bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dan dengan kesempurnaan yang berbeda. Itulah sebabnya dengan pembelajaran ini kita diharapkan untuk tahu, untuk memahami bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kemudian kita tahu atau kita mampu menceritakan proses penciptaan manusia dan bisa membandingkan dengan proses penciptaan makhluk lainnya. Dan kita juga mampu mensyukuri keistimewaan diri kita, keistimewaan manusia dari ciptaan yang lainnya, dan mempergunakan keistimewaan itu untuk memuliakan Tuhan.
Ya. Ya. Kita baca dulu di ayatnya. Dari Kejadian 2 ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, jadi ini merupakan penciptaan manusia, dan ayat yang saya baca tadi merupakan penciptaan dari Hawa. Sebelumnya dalam proses penciptaan Adam, ya, Allah mengambil segumpal tanah, dan dari tanah yang diambil oleh Allah dari Taman Eden itu dibentuklah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya, katakanlah inilah, misalkan ya, dibentuk kakinya, dibentuk tangannya, dibentuk badannya, ada matanya, lengkap lah. Nah kemudian Tuhan bertiup, menghembuskan nafas ke Adam. Misalkan begini, kita berkata Adam menjadi makhluk yang hidup. Yang hidup ini bukan Adam ya, ini hanya penggambaran saja. Ya, Adam menjadi makhluk yang hidup. Dia bersuara, dia bisa melihat, dia bisa merasakan, ya, dan dia menjadi manusia pertama yang diberi nama Adam, ya, dan itu dijelaskan dalam proses penciptaan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan seterusnya. Jadilah manusia, dan untuk itu manusia diberi kepercayaan, diberi kuasa untuk mengatur alam semesta pada hari itu, memberi nama-nama kepada makhluk-makhluk, ya, dan nama yang diberikan Adam kepada makhluk itu, demikianlah nama makhluk itu seterusnya. Ini adalah pembuktian bahwa Allah menciptakan manusia dengan keistimewaannya. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan-kelebihannya. Ya, ada orang berkata begini, semut kan makhluk kecil, tapi semut bisa membawa atau menarik benda sekitar 4 kali lipat dari berat badannya. Itu kan? Nah, kalau begitu, manusia apa bisa membawa, misalnya saya ini 80 kilo nih, apa saya bisa bawa narik barang 280 kilo? Gak mungkin. Apakah dengan begitu, karena semut bisa menarik barang yang lebih berat dibanding berat badannya, terus kalau seorang manusia gak mampu, apakah ini membatalkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang istimewa? Tidak. Atau orang bilang begini, manusia gak bisa terbang, padahal burung-burung bisa terbang. Apakah dengan demikian manusia tidak lebih istimewa dari burung? Bukan. Manusia tetaplah makhluk yang istimewa, yang terutama, yang diciptakan Tuhan. Karena sekalipun
Semut bisa membawa 4 kali lebih berat badannya, dan manusia tidak. Tapi manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menciptakan alat-alat yang bisa menarik atau bisa mengangkat benda-benda berat. Tahu? Tadi manusia tidak berterbang langsung seperti burung, tapi manusia bisa menciptakan pesawat, ya, yang punya kemampuan lebih dari burung-burung yang terbang, ya. Jadi di sini kita melihat semuanya anak-anak bahwa manusia memiliki keistimewaan. Untuk itu kita bisa memahami, ya, bahwa proses penciptaan manusia itu mulai dari tanah dibentuk oleh Allah dan diberi nafas oleh Allah. Kalau makhluk-makhluk lain langsung tercipta begitu saja, ya, itu untuk Adam, untuk Hawa. Tuhan membuat Adam tertidur, dia ambil tulang rusuknya, dibentuklah Hawa. Dan Hawa menjadi makhluk yang hidup. Dan arti nama Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Jadi kita memahami manusia diciptakan dengan cara yang berbeda, dengan proses yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, tentunya dengan tujuan-tujuan yang berbeda dan istimewa dibanding makhluk-makhluk lain. Nah, anak atau kita semuanya ini memberi kebenaran kepada kita bahwa manusia itu harus melakukan hal-hal yang berkualitas jauh dari makhluk-makhluk lain. Nah, kira-kira ada nggak manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat, ya, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya, bahkan mungkin kadang-kadang lebih jahat dari binatang? Ada, karena dosa. Tetapi tujuan yang mendasar dari penciptaan manusia itu adalah untuk memancarkan kemuliaan Allah di mana manusia itu ada. Ya, Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami syukuri buat apa yang kami terima. Tuhan tolong kami memahami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.